Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan modul 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.2. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan, nama saya Heni Leonard Merita. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari SDN 3 Kotakan, Situbondo. Saya menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, perencanaan dalam penyampaian tugas modul ini. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, yaitu modul 1.1. Menurut pemahaman saya, seorang guru itu harus menuntun muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid dapat menjadi karakter yang baik. Untuk modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak diimplementasikan dalam peran seorang pendidik, sehingga tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak untuk selalu melakukan perubahan, dan dapat menggerakkan komunitas, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan dalam hal mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Nomor 2 adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tersadar bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini perlu adanya perubahan. Antara lain, yang pertama, saya harus menuntun murid sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Yang kedua, saya harus melakukan pendidikan yang berpihak pada murid, yang mana saya harus dapat menuntun murid sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, sesuai kekuatan kodrat alam. Yang ketiga adalah pendidikan yang memerdekakan, yaitu murid diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Namun, pendidik harus menjadi pendamping serta memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah yang berakibat mencelakakan diri. Selanjutnya yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi, selama proses pembelajaran dilaksanakan, harus dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan, sehingga murid dapat berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa,
olah jiwa, dan olahraga. Dan yang kelima yaitu menerapkan nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama adalah anak itu ibarat gelas kosong, dan tugas seorang pendidik harus mengisi gelas itu hingga penuh, baik dengan keilmuan, keagamaan, dan budi pekerti, sehingga ada perubahan karakter pada anak. Yang kedua, dalam proses pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Murid hanya mengerjakan semua perintah guru, sehingga tidak sesuai dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, tidak adanya kesepakatan kelas. Jika ada murid yang melanggar aturan, langsung dihukum. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Jadi pendidik itu harus menuntun muridnya sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Dua, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Jadi murid diberi kebebasan untuk menunjukkan atau mengapresiasi dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Yang ketiga, yaitu pendidikan yang harus berpusat pada murid. Jadi, suasana dalam proses pembelajaran itu penuh keterbukaan, kebebasan, dan juga menyenangkan, sehingga murid dapat lebih bersemangat dalam belajar. Terakhir adalah pendidikan menuntun. Jadi seorang pendidik itu harus dapat menuntun muridnya sehingga dapat menjadi karakter yang baik. Yang terakhir adalah penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: pertama, saya harus dapat menuntun murid sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, sehingga terbentuk karakter murid yang baik dan selalu mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua, saya juga harus dapat merefleksikan dan memaknai pengalaman siapapun untuk dijadikan evaluasi diri. Yang ketiga, saya harus mengembangkan diri sehingga untuk dapat meningkatkan kapabilitas diri. Keempat, saya harus dapat bekerja sama antar guru dalam wadah komunitas sekolah. Dan yang kelima, saya melakukan pengembangan diri sehingga memiliki kreativitas gagasan atau ide dalam memecahkan masalah. Demikian penyampaian modul 1.2 koneksi antar materi. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.